hari ini kami menghadiri sidang perdana terkait dengan dakwaan terhadap klien kami, Saudara Vitalis Kako. Tadi kami sudah mengikuti sidang dan dakwaan didengarkan. Untuk selanjutnya mungkin sedikit kami akan menyampaikan terkait penegasan terhadap dakwaan yang mana mungkin akan disampaikan oleh saudara kami, Pusmas. Baik, saya lanjutkan. Dalam perkara ini kami mendampingi klien kami Vitalis Kako ya, sebagai KPA. Ya. KPA yang sebelumnya Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten ini. Dalam perkara ini tadi kita sudah mencermati mengenai isi dakwaannya. Ya, pasal yang dikenakan itu pasal 603 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, lalu Undang-Undang Nomor 20 ya, Tahun 2001, junto pasal 20. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah mencermati surat dakwaan tadi, kami bersepakat mengajukan perlawanan. Ya, tersedia kasih waktu minggu depan kami akan mengajukan perlawanan. Tentunya kami punya alasan untuk mengajukan perlawanan. Ya. Yang pertama, dalam membuat surat dakwaan ini kami melihat dan menilai ya, penuntut umum ya dalam membuat dakwaan ini dia terlihat lebih seperti dukun palsu ya, dalam dukun palsu yang menebak-nebak penyakit gitu. Tapi dalam kasus ini penuntut umum ya dalam membuat dakwaan dia tidak menjelaskan ya secara detail ya, bahkan dia membuat surat dakwaan itu yang tidak sesuai dengan fakta keseluruhan. Ya, ingat, ada fakta tapi sedikit-sedikit, tidak keseluruhan faktanya gitu. Itu tadi kita lihat juga bahwa dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa seolah mobil tidak bisa digunakan ya, seolah mobil tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan. Padahal faktanya saat ini mobil sudah digunakan. Dari 2019 ya, sedang digunakan. Digunakan sampai saat ini ya, sampai saat ini digunakan. Lalu ada juga dia klien kita didakwakan dengan unsur memperkaya diri atau menguntungkan diri, tapi tidak diuraikan dengan jelas hasil ya kekayaan yang didapat oleh klien kami ini ya dari perbuatan lain sehubungan dengan perkara, misalnya dalam proyek pengadaan ambulans ini gitu. Jadi tidak ada satu bukti pun atau fakta pun dituangkan dalam dakwaan tersebut. Jadi ya pada prinsipnya ya kita sebagai tim advokat ya dengan KUHP yang baru sekarang ya, kita akan taat dan patuh ya, kepada prosedur persidangan. Namun ya sekali lagi kita akan uji kebenaran material dalam kasus ini ya. Jadi kalau memang ya dalam perkara ini kalau jika benar masalah asli praktis yang klien kami juga dijadikan terdakwa dan disidangkan, maka bukan hanya klien kami ya yang mesti dijadikan terdakwa dalam kasus ini. Jadi dia mesti ada kepala dinas ya kesehatan Kabupaten IND ya selaku PA ya, ada bagian bendahara keuangan di dinas, ada kasubag keuangan, ada juga tim pemeriksa kendaraan, tim teknis. Mereka ada lima tim itu yang melakukan pemeriksaan ya, sehingga mereka tahu jelas bahwa ini mobil ini ada BPKB atau tidak, kan begitu. Lalu ada juga bagian keuangan daerah ya, BUD yang bertugas yang bertugas untuk mengeluarkan SP2D, menerbitkan SP2D sehingga uang itu bisa cair ke rekening pihak ketiga kanan PT ini gitu. Jadi ya dalam perkara ini memang kita akan menguji ya nanti di pembuktian bersama di perlawanan kita sampaikan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis juga mengenai pokok perkara sebelumnya ya, kami hanya minta menilai dalam kasus ini lagi-lagi penuntut umum hanya bersandar pada putusan pengadilan sebelumnya ya mengenai perkara ini dan juga putusan pengadilan tinggi. Namun tidak melakukan penelitian lebih dulu ya, sehingga dalam perkara ini